Assalamualaikum, jumpa lagi dengan video Bengkel Logika. Pada video ini kita bahas satu persatu bagian dari tips Sony ini. Jadi tonton juga part-part berikutnya nanti. Nah, ini kita fokus ke bagian trafo dan power supply yang ada di bagian atas power supply trafo ini. Nah, bisa dilihat di depan adalah bagian selektor untuk memilih tegangan 110 ataupun 220. Nah, ini bagian konektor yang menghubungkan ke kabel listrik PLN. Lalu diselect pada selektor ini, kita arahkan. Ini posisinya ke atas berupa tegangan 220 yang diarahkan. Nah, itu kalau kita geser ke kiri bisa untuk tegangan 110. Nah, kemudian kita perhatikan jalur PCB-nya. Kita lihat ada skring untuk 220 voltnya. Nah, kemudian di atas ada input primer dari trafo, kemudian output sekunder. Nah, ini ada jalur yang dipatri lebih keras, itu menandakan tegangan yang lebih tinggi, jalur output sekundernya, lalu disalurkan ke PCB bagian power supply. Nah, ini dia kabelnya, kita lihat, saya ulang, kabel utamanya. Nah, kita mau tahu apakah mana yang jalur primer tegangan 220, kemudian jalur output tegangan yang dipakai pada sistem tip power amplifier ini. Nah, tanpa pengukuran kita bisa melihat ada 4 titik. Jadi ada satu titik utama, yaitu yang melewati skring. Kemudian ini jalur sekundernya juga ada skringnya, ada fuse-nya. Nah, kemudian ini rangkaian untuk tegangan display. Nah, kelihatan itu skringnya. Nah, di bawah PCB itu ada resistor untuk menahan tegangan dan arus. Nah, kemudian kita coba ukur kira-kira mana yang 220, mana yang 110. Nah, pertama kita ukur melalui tegangan, tipnya dinyalakan. Nah, di sini masih 0, kita lihat. Nah, Anda lihat yang saya kerjakan. Nah, ini belum menyala tipnya. Kita nyalakan dulu. Di mana posisi tip ini tidak tidak rusak, normal. Nah, kita ukur 1,5. Nah, ini apakah aponya yang kurang beres? Nah, kita lihat. Nah, ini jalur 220 voltnya. Bisa Anda perhatikan tadi. Lalu ini jalur 110 voltnya pada bagian primer. Nah, ini 017. Nah, ini 220 volt. Di sini terbaca 227. Nah, mungkin ampermeternya atau listrik PLN sedikit tinggi 8 volt. Nah, kita lihat di sini. Saya ukur lagi. Saya ambil jalur ke atasnya dari jalur selektor. Nah, tetap sama. Nah, itu kita tinggal ingat. Nah, tapi problemnya jika rangkaian tidak terpasang, katakanlah selektor pada posisi sudah salah, artinya 110, sedangkan listrik kita 220, nah itu bisa menyebabkan trafo kita terbakar. Nah, untuk menghindari itu perlu kita ukur nilai resistansi dari lilitannya. Biasanya nilai resistansi terbesar itu adalah tegangan yang terbesar. Jadi 220. Kemudian nilai resistansi yang kecil itu menunjukkan tegangan yang lebih kecil. Nah, ini caranya. Semua jalur input kita lepas skring-skringnya. Nah, ini kita ukur, belum terukur karena ampermeternya belum pas posisi nilai selektornya. Nah, kita perhatikan sampai bisa kita ukur secara pasti berapa nilai resistansinya, baru bisa kita tentukan. Nah, di sini 0,5 dan 0,4. 4
Nah, saya naikkan lagi selektornya. Nah, ini belum bisa terbaca. Nah, jadi avometer ini berpengaruh sekali, harus betul-betul bagus. Nah, ini 45, Anda perhatikan. Yang satunya lagi 58. Nah, sudah bisa kita pastikan sesuai dengan pengukuran tegangan tadi, 58 ohm itulah yang sebagai input 220 volt. Sisanya berarti 110 volt, dan kita kalau tidak ada tegangan 110 volt kita abaikan saja. Begitulah kira-kira cara mengukurnya. Lalu output sekundernya, kira-kira berapa tegangannya? Nah, pastinya kalau cuman punya trafonya, kita harus pasang seperti tadi, selektornya di posisi yang pas, lalu tinggal kita ukur berapa nilai dari output sekundernya. Nah ya, karena dari hasil pengamatan ada jalur yang lebih tebal, nah itu berarti tegangannya lebih besar, dipakai untuk power supply amplifiernya. Nah, pelan-pelan diukur, jangan terburu-buru, karena bagian outputnya ini ketika salah tidak bermasalah, tetapi bagian input sekunder tadi kalau salah bisa menyebabkan terbakar, kecuali kalau ada sekring. Nah, ini kita ukur. Jadi memang permasalahannya adalah pada sensitivitas avometer. Nah, ini sudah mulai terbaca. Kita cek satu-satu. Nah, ternyata di sini terbaca 23 volt. Nah, ini biasanya 21 volt yang dipakai untuk penguat amplifiernya. Nah, kemudian apakah CT atau 0? Kita perlu lihat lagi konsep dari penyaarahnya, apakah menggunakan dua kapasitor secara CT. Nah, maka yang dipakai adalah tegangan CT, yang mana nolnya kita perlu tahu, kita ukur seperti itu. Mana yang terjadi tegangan balance kiri dan kanan, plus 23 volt kiri, 23 volt kanan. Nah, tinggal kita urutkan lagi dari gambar PCB-nya. Lalu kita lihat dari kabel yang terhubung ke motherboard, dari power supply yang ada kapasitornya, dari jalur kapasitor ketemu positif dan negatif itu adalah 0, kita urutkan ke kabel yang berwarna putih, lalu kita akan tahu itu adalah jalur CT-nya. Jadi sebetulnya gampang ya untuk mengukur ini. Yang penting tahu cara mengukur menggunakan avometer. Pada saat kita mengukur AC, maka arahkan ke AC. Pada saat kita mengukur DC, kita arahkan selektor pada level tegangan DC. Dan kita lanjutkan lagi, kita akan mencari mana-mana jalur dari selektor ini. Nah, kalau masih terpasang sekringnya masih bagus, kita tidak bisa mengukur karena sepertinya semuanya terhubung. Terhubung di sini karena jalurnya terhubung ke lilitan trafo. Maka untuk solusinya adalah kita buka sekringnya atau fuse-nya. Nah, dari pengecekan kita lihat, kita sudah tahu tadi primernya adalah 220 bagian paling kanan dari trafo, maka kita urutkan. Nah, kita arahkan selektornya menuju ke bagian selektor itu. Nah, ini yang sedang ditunjuk ini. Nah, karena kurang jelas, saya pakai kaca pembesar supaya lebih nampak. Jangan salah saya memberi informasi, karena pekerjaan begini tidak bisa juga dihafal, karena banyak sekali model-model tip walaupun Sony dengan konsep yang berbeda-beda. Jadi kita harus bisa membaca kira-kira diagramnya. Nah, itu kita lihat dari simbolnya, arah-arah dari selektor. Nah, selektor itu adalah seperti saklar, di dalamnya ada plat yang menghubungkan satu titik ke titik berikutnya. Kita lihat tadi, nah ini posisinya, ini belum saya buka fuse-nya, tidak bisa diukur. Seharusnya bisa diukur karena avometernya saya kira ini sudah kurang akurat. Harusnya nilai dari lilitan itu tidak 0. Maka, nah ini kita mau buka fuse-nya.
Nah, perhatikan arah tangan saya. Nah, itu ke 220 tadi. Lalu ini satu lagi ke input 1. Lalu yang 110 kita lihat. Nah, kemana? Jadi dari hasil pengamatan itu sebetulnya bisa jelas. Nah, apalagi kalau kita punya data sheet diagram dari trafo ini. Di belakang ada plate name, itu bisa menjadi patokan kita. Nah, ini saya mau buka dulu. Ternyata tidak ada pengaruh, tetap nggak bisa kita ukur karena yang dibuka kan itu kabel listrik, dimana di situ open circuit. Nah, jadi kita buka harus fuse yang terpasang pada rangkaian ini. Nah, ini trafonya kira-kira berapa ampere. Nah, dari hasil melihat begini harusnya kita ukur. Nah, ini kira-kira kalau menurut saya 5 ampere, 21 tegangannya, lalu ada tegangan-tegangan lain tadi yang diukur untuk disuplai ke rangkaian-rangkaian lain seperti tuner, dinamo, CD tip, dinamonya dan lain-lain. Kemudian ada pertanyaan di beberapa kolom komentar, apakah trafo ini bisa dipakai untuk power amplifier yang lain? Nah, saya kira bisa saja kalau tegangan kerjanya sama atau lebih kecil, powernya misalnya tegangannya 25, nah ini 21, 23 bisa kita pakai. Tapi kalau powernya 18 volt, kita pakai 21, mungkin nanti IC penguat akhirnya akan cepat panas, kecuali IC atau transistor yang digunakan pada penguat akhirnya itu sanggup menahan tegangan yang lebih besar. Nah, ini tegangan untuk IC STK, kodenya kalau nggak salah itu 31 di belakang. Nah, karena video ini belum sampai ke bagian itu, kurang lebih ya seperti itu STK pada umumnya yang dipakai rangkaian power amplifier. Apa kelebihan power trafo ini? Yang pertama, dayanya presisi. Yang kedua, kerapatan kelilitan dan currentnya itu sangat bagus sehingga tidak menimbulkan noise. Kemudian trafo dengan shielding pemanasnya yang cukup bagus sehingga trafonya susah sekali untuk panas, walaupun suara digeber dengan suara yang besar. Problemnya nanti bukan di trafo tapi di komponen-komponen lain mungkin. Kemudian kembali ke pengukuran selektor. Nah, setelah screen kita buka, maka kita baru bisa mengetahui arah dari selektor tersebut. Ketika kita arahkan pada suatu posisi, maka avometer akan menunjukkan terhubung seperti pada video gambar ini. Nah, jadi harus kita putus dulu hubungan ke trafonya. Jadi begitulah kira-kira cara kita dalam menganalisa trafo dari tip Sony tipe seperti ini. Nah, kita lihat di sini saya pasang lagi. Artinya kita sudah tahu kalau misalnya kita ketemu atau kita punya trafo Sony seperti ini. Nah, tadi screen yang sudah saya buka, lalu saya ukur. Nah, Anda lihat selektor kita rubah, kelihatan tidak terhubung. Tadi semuanya terhubung. Nah, ini artinya arah ketika kita select ke situ terhubung, maka itu artinya sedang menuju terhubung ke 220 volt. Jadi begitulah kira-kira cara kita menganalisa masalah input dari trafo. Yang pertama, kita tahu dari nilai resistansi yang besar itu menunjukkan tegangan yang besar. Kemudian dari selektor kita baca skemanya, kita juga bisa tahu trafo tersebut mana yang 220, mana yang 110. Mudah-mudahan beberapa pertanyaan dari kolom komentar bisa saya jawab di sini. Kurang dan lebih semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum.